Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisa sistem pada usaha laundry. Jadi paper ini disusun oleh saya sendiri, Sucita Aprini, lalu teman saya Hanifa Amalia, dan yang terakhir Ibu Ratnawati Skom Mkom selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini. Kata pengantar, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahnya dan memberi kami kesempatan dalam menyelesaikan buku yang kami buat ini. Buku ini disusun untuk memenuhi nilai tugas akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi bagi para mahasiswa dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait penulisan buku ini yang telah memberi dukungan moral dan juga bimbingannya pada kami. Ucapan terima kasih ini kami tunjukkan kepada satu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, Mkom, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. 2. Ibu Diah Puspitasari, Mkom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. 3. Bapak Adi Supriyatna, Mkom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Yang keempat, Ibu Ratnawati Skom Mkom, selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian atau bukunya. Lalu yang kelima, orang tua dan teman-teman kami yang ikut mendukung proses penyelesaian buku ini sampai selesai. Susunan buku ini sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, namun tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, jika ada kritik atau saran ataupun yang sifatnya membangun bagi penulis, dengan senang hati akan penulis terima. Bekasi, 20 November 2020. Langsung aja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama ada 1.1 yang berisi umum. Pertumbuhan dunia teknologi informasi di era modern ini terus menjadi kian merambah bermacam bidang, sehingga saat ini terus menjadi banyak industri yang berupaya meningkatkan usahanya dalam bidang bisnis yang sangat berkaitan erat dengan teknologi informasi itu sendiri. Lalu usaha laundry merupakan salah satu bidang usaha jasa yang semakin dibutuhkan, khususnya oleh masyarakat di perkotaan. Tren mencuci di laundry sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang cenderung menginginkan kebutuhan-kebutuhan tertentu secara instan. Hal ini disebabkan karena aktivitas masyarakat yang tinggi, perubahan gaya hidup, serta tuntutan kesibukan membuat banyak mahasiswa, karyawan, serta ibu rumah tangga yang malas ataupun tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka, memilih untuk menyerahkannya pada usaha laundry. Usaha laundry adalah salah satu tempat usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Seiring perkembangan usaha, laundry berpeluang semakin meningkat bisnisnya karena mulai banyak berdatangan barang-barang yang akan dicuci atau digosok dari para konsumen. Lalu 1.2 maksud dan tujuan. Maksud yang ingin dicapai dalam penulisan buku ini adalah 1. Mengidentifikasi dan menganalisa apakah ada masalah sistem pada proses usaha jasa laundry yang masih dikerjakan secara manual. 2. Memahami permasalahan sistem pada usaha laundry yang masih dikerjakan secara manual. 3. Menambah wawasan penulis akan kebutuhan sistem informasi di era modern ini. Sedangkan tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. 1.3 Metode penelitian. Pada penelitian ini kami memakai 2 metode, yaitu pertama metode observasi, itu dengan membandingkan atau menelusuri beberapa studi kasus di internet, terus mengadakan penelitian dari jurnal untuk mencari sumber-sumber kumpulan data yang akan disusun untuk menjadi sistem informasi. Lalu yang kedua, studi pustaka. Di sini kita mencari data informasi yang berkaitan dengan analisis sistem usaha jasa laundry melalui buku maupun internet untuk mendukung proses penulisan laporan tugas akhir semester ini. Lalu 1.4 ruang lingkup. Dalam penulisan laporan ini, penulis membahas tentang analisis sistem usaha laundry yang berfokus pada analisis pelayanan jasa laundry yang dilengkapi dengan pengelolaan data tarif barang laundry, pendaftaran pelanggan baru, transaksi penerimaan jasa laundry, transaksi pembayaran laundry, dan pembuatan laporan transaksi harian serta bulanan. Lalu sistematika penulisan.
untuk mengetahui secara ringkas permasalahan yang ada dalam buku ini, maka kita menggunakan sistem matematika penulisan, yaitu ada bab 1 itu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan yang terakhir bab 4 yaitu penutur. Lalu masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Pertama, konsep dasar sistem, yaitu pertama kata sistem sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema yang artinya kesatuan. Sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan untuk membentuk suatu kesatuan, sehingga tujuan atas dasar sistem dapat ditentukan. Subsistem adalah sistem yang ada di dalam suatu sistem, dan ini berarti bahwa sistem yang berada pada lebih dari satu tingkat. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dijelaskan pengertian sistem menurut para ahli. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dikutip dari Sri Mulyani 2016. Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Dikutip dari Prabowo tahun 2017. Lalu ada konsep dasar informasi. Berikut ini adalah beberapa definisi informasi dari beberapa ahli. Yang pertama, informasi merupakan hasil pengolahan data dari suatu atau berbagai sumber yang kemudian diolah sehingga memberikan nilai, arti, dan manfaat. Dikutip dari Prabowo tahun 2017. Lalu yang kedua, informasi dapat diartikan sebagai sebuah data yang mana telah diproses dan diubah menjadi konteks yang lebih berarti, sehingga data tersebut memiliki makna dan juga nilai bagi si penerima data dan biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Dikutip dari Ghazali tahun 2017. Selain itu, informasi merupakan proses lebih lanjut dari data yang sudah memiliki nilai tambah. Informasi lalu dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada informasi strategis, informasi taktis, dan informasi teknis. Lalu 2.1.3 yaitu pengertian jasa. Menurut Zetham dan Bittner yang dikutip oleh Rati Huryati, pengertian jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembelinya. Berdasarkan definisi tersebut, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, sesuatu yang tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Yang ketiga, jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Yang keempat, terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Lalu ada 2.1.4 yaitu pengertian laundry. Laundry adalah usaha jasa yang bergerak dalam bidang pencucian pakaian dan menyetrika dalam hitungan kilo berdasarkan berat materialnya. Lalu di sini 2.2 peralatan pendukung atau tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Adapun peralatan pendukung atau tool system yang dijelaskan sebagai model sistem yang akan dirancang adalah sebagai berikut. Di sini kita memakai yaitu namanya activity diagram. Activity diagram sendiri adalah diagram aktivitas, adalah tipe khusus dari diagram status yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas kreativitas lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini terutama penting dalam pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem dan member tekanan pada aliran kendali antar objek. Fungsi activity diagram adalah memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Sedangkan tujuan dari activity diagram adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjelaskan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Yang ketiga, struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram DFD pada perancangan terstruktur. Yang keempat, bermanfaat apabila Anda membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan suatu metode agar mudah memahami proses secara keseluruhan.
Yang kelima, activity diagram dibuat berdasarkan beberapa use case pada use case diagram. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Hanifah Amalia. Bab 3 pembahasan. Tinjauan perusahaan laundry, sejarah laundry. Laundry atau binatu adalah kata benda yang mengacu pada tindakan pencucian pakaian dan linen, di mana proses pencucian sedang dilakukan atau yang telah dicuci. Laundry pertama kali dilakukan di sungai dengan merendam dan membiarkan air membawa pergi bahan yang dapat menyebabkan noda dan bau. Cara seperti ini masih dilakukan di beberapa daerah pedesaan. Usaha ini untuk menghilangkan kotoran dilakukan dengan cara sering digosok, memutar atau memukul-mukulkan terhadap batu datar atau pada papan. Proses bisnis sistem berjalan. Prosedur yang terjadi pada proses sistem berjalan usaha laundry adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses penerimaan barang. Pelanggan datang ke laundry dengan membawa pakaian dan barang-barang yang akan dicuci ke bagian kasir untuk dicatat, disortir, dan ditimbang beratnya untuk menentukan harga jasa laundry yang akan dibayar oleh pelanggan. Setelah itu, kasir akan memberikan faktur berwarna putih kepada pelanggan yang dilengkapi dengan nama pelanggan, tanggal penerimaan barang, dan jumlah harga jasa laundry yang akan dibayar pada saat pelanggan datang kembali untuk mengambil pakaian dan barang-barang yang sudah di-laundry. Setelah itu, kasir membawa pakaian yang ingin di-laundry beserta faktur warna pink ke bagian pencucian untuk di-cleaning. Dan setelah proses cleaning selesai, bagian pencucian memberikan pakaian bersih dan faktur warna pink kembali ke bagian kasir. Kedua, proses pembayaran. Pada proses ini, pelanggan bisa melakukan pembayaran pada saat akan melakukan laundry maupun pada saat pengambilan barang yang telah selesai di-cleaning dan melakukan pembayaran sesuai harga yang telah tercantum pada faktur putih di bagian kasir. Berdasarkan faktur putih, bagian kasir melakukan pengecekan ulang pada faktur pink yang berada di penyimpanan pakaian dan barang yang sudah selesai dicuci. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, bagian kasir yang menyimpan faktur putih di arsip pembayaran dan menyerahkan barang-barang yang telah di-laundry beserta faktur pink sebagai bukti pembayaran ke pelanggan. 3. Proses pembuatan laporan. Berdasarkan faktur berwarna putih yang disimpan di arsip pembayaran, bagian kasir membuatkan laporan transaksi harian dan membuatkan rekap laporan transaksi harian yang nantinya akan dibuat menjadi laporan bulanan dan diserahkan ke pemilik laundry. Diagram aktiviti sistem berjalannya. Proses penerimaan barang. Pelanggan datang ke laundry membawa pakaian, lalu kasir mencatat, mensortir dan menimbang pakaian, lalu kasir membuat faktur 2 rangkap, memberikan faktur warna putih, memberikan faktur warna pink dan pakaian. Memberikan faktur warna putih diberikan ke pelanggan, lalu memberikan faktur pink dan pakaian diterima ke bagian pencucian, dan bagian pencucian menerima faktur dan pakaian. Setelah itu dicuci dan memberikan faktur pink, lalu disimpan ke bagian kasir. Pelanggan menerima barang yang sudah di-laundry. Proses pembayaran. Pelanggan datang ke laundry membawa faktur putih. Kasir menerima dan melakukan pengecekan ulang pada faktur pink, dan kasir mengambil barang sesuai faktur pink. Lalu pelanggan membayar tagihan laundry sesuai dengan harga yang ada di faktur. Kemudian kasir menerima uang dan faktur putih lalu disimpan ke bagian arsip. Proses pembuatan laporan. Kasir membuat laporan transaksi harian, lalu transaksi harian akan direkap menjadi laporan bulanan. Setelah itu, pemilik laundry menerima dan menulis laporan bulanan. Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan adalah dokumen yang akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Berikut adalah dokumen masukan dari laundry. Pertama, nama dokumen, nota putih, fungsi sebagai bukti pengambilan barang, sumber kasir, tujuan pelanggan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap ada penerimaan barang, bentuk lampiran A1. Kedua, nama dokumen, nota pink, fungsi sebagai tanda barang, sumber kasir, tujuan sortir barang, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap ada penerimaan barang, bentuk lampiran A2.
Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen hasil pencatatan atau laporan. Berikut adalah bentuk dokumen keluaran dari laundry. Nama dokumen, faktur jasa, fungsi bukti jasa pencucian, sumber admin, tujuan untuk mengetahui barang yang di laundry, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap ada penerimaan barang, bentuk lampiran A1. Kedua, nama dokumen, laporan jasa, fungsi bukti laporan jasa pencucian, sumber admin, tujuan untuk mengetahui laporan barang yang di laundry, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap ada penerimaan barang, bentuk lampiran B2. Permasalahan pokok. Setelah mengamati dan mempelajari sistem usaha pada laundry, ditemukan beberapa masalah pokok yang sedang berjalan antara lain. Pertama, dalam proses penerimaan barang, pembayaran, dan pembuatan laporan laundry masih menggunakan sistem manual, sehingga terkadang menyebabkan kesalahan, seperti dalam pencatatan faktur yang terjadi kekeliruan data yang diterima oleh bagian pencucian yang disebabkan pada tulisan kasir yang kurang jelas. Akibatnya, terkadang bagian pencucian suka mengalami kekeliruan dalam mengepak baju pelanggan yang sudah selesai di cleaning. Kedua, penggunaan kertas sebagai media dokumen menyebabkan dokumen rentan rusak dan hilang serta kesulitan dalam mencari yang diperlukan. Pemecahan masalah. Dari beberapa masalah yang ditemukan, terdapat solusi yang bisa digunakan untuk mengatasinya, yaitu mengubah sistem pencatatan yang manual menjadi sistem pencatatan yang terkomputerisasi dengan membuat sebuah aplikasi agar memudahkan pencarian data yang dibutuhkan. Kedua, dokumen kertas dapat dibuat secara virtual dan tersimpan dalam sistem database sehingga mengurangi penggunaan kertas sebagai media pemberkasan. Data pun dapat tersimpan secara rapi dan aman. Bab 4 penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami tulis pada bab 3, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pertama, kegiatan pekerjaan atau penjualan yang masih dilakukan secara manual memiliki resiko yang tinggi dalam kesalahan pencatatan, hilangnya data transaksi. Kedua, menyimpan data masih menggunakan media kertas sehingga terjadi penumpukan data yang menyebabkan kesulitan dalam mencari sebuah data transaksi. Saran, setelah mengamati sistem usaha yang ada pada laundry, maka penulis berusaha untuk memberikan saran yang berkaitan dengan sistem usaha pada laundry, yaitu pertama, berhati-hati dalam membuat data agar menghindari dan meminimalisir dalam kesalahan. Kedua, membuat sesuatu sistem yang terkomputerisasi atau aplikasi komputer untuk mempermudah dalam proses berjalannya usaha laundry. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.